Oke guys, so ini balik lagi di podcast yang kedua di tahun ini. Kemarin gue dihujat karena suaranya tidak jelas Maaf ya guys ya. Jadi akhirnya ini tamu kedua spesial karena ini ada Suli, manusia ajaib ya. Karena dia di umur berapa sih Sulu sekarang? 17, 18. Sisanya. Makanya tua. Sisa hidup lu gitu. Nah, ini 18 tahun dia Gomez sih. Dia udah punya $1 juta pertama nih, asik. Bukan gue yang bilang, dia yang bilang. Iya, ada sih screenshotnya nanti gue munculin kalau mau. Nggak, tapi gini, dia ini terkenal karena tahun lalu ya udah cicil mantas setiap hari sampai dapat pacar. Nah, sekarang udah dapat pacar belum? Belum. Jadi udah hari keberapa cicil mantas sekarang? Terakhir buat 201. Berarti udah 201 juta. 201 juta. Gila, sehari 1 juta cicil manta udah 201 juta. Berarti hampir setahun ya bentar lagi ya. Iya, 100-an hari lagi. Nah, ini orang mau nanya, lu kira-kira bakal lepas gak sih itu manta atau memang cuman aja? Gitu aja. Ya, kira-kira planning lu nih dengan lu konten cicil manta. maksudnya ini pivotnya bisa luas gitu. Iya menurut ya lu kan? gimana? Jadi, apa kalau memang cuman juta ya pasti Indian kan ini kan buran dong, apalagi lu average di bawah ya pasti dapat lah. Anggaplah sampai atas bisa dapat sekitar 50 sampai 2x mungkin ya. Maybe ya, tapi kan apa yang lu bakal lakuin nanti pivotnya? Sebenarnya gini, mentok-mentok kayak gini. Kalau seandainya minum Sul. Ini coklat paling enak di Gading Serpong guys ya. Ini gue gak di-endorse tapi ini gue gak di-endorse sih. Cuman ini enak banget sumpah. Ini karena kokonya juga baik ya. Jadi walaupun dia ada kekurangan ya orangnya, tapi kita masih membantu UMKM. Beli guys, namanya Juragan Coffee. Ya. Jadi sebenarnya kayak gini. Dong, gak ada racunnya kok itu. Iya udah minum tadi sebelum ini. Gimana? Jadi sebenarnya gini. Cara pivot itu ada banyak. Oke. Udah kepikiran. Ya. Mentok-mentok nanti kan gue punya cici kan. Iya. Jadi kayak, guys cicil manta udah berakhir. Misal udah pengen exit. Guys cicil manta udah berakhir. Nih pacarnya cici gue gitu. Buatin komedi gitu. Itu pertama. Ih jadi incest dong ya. Ya kan orang gak tahu itu cici gue kan. Orang gak tahu kan. Oke. Ya. Tapi yang kedua, saat dia udah dapet pacar, lu tahu konten-konten yang couple-couple gitu kan? Iya. Nah, bisa di pivot ke arah sana kan. I see. Nah, terusnya modalin pacar nanti modelan kohen aja tau. ya atau enggak di pivot ke cicil koin lain. Oh gitu. Ya, misal ini misal kayak apa hyperliquid Bitcoin gitu kan. I see. Tapi kan itu nggak bakal menarik yang ketiga, menarik yang pertama sama yang kedua lah gitu. Menarik. Jadi di lo nggak ada diplotisin kayak gue gitu. Gue jual ton gue buat sekolahin. Oh gue kepikiran, gue jual manta buat bangun sekolah. Udah ada kepikiran ke arah sana. Cuma masih kayak ya lihat nanti lah gitu. Mulia banget gila anak kecil ini ya. Hebat. Tapi gue mau nanya Sul, itu proses lo buat dapat $1 juta itu teks berapa lama Sul? Gue nggak pernah klaim gue dapat $1 juta. Ada asetnya masalah ya, ada capture ya. Enggak, itu editan. Amin. Nah, kira-kira berapa lama sih? Dari mulai cari duit dari kelas 2 SD. Jadi berapa tahun tuh? Aja 2 SD. Ya 10 tahun lebih. 10 tahun. Cuma baru seriusnya dari COVID. COVID itu kayak momentum besar. Itu kan? Iya. Ya kan, tapi momentumnya baru 1-2 tahun belakang. 3 tahun belakang lah. Ya baru kan? Mulai boom gitu. Iya, baru meledaknya, tapi baru kelihatannya lah gitu kan. Tapi mulai cari duit itu dari udah 10 tahun yang lalu gitu. Startnya berapa sih modalnya? Nol. Semua finance gue itu nggak ada hubungannya, nggak dibantu lah sama orang tua gitu. Maksudnya lu mulai chip in berarti lu bikin kayak gini kan aset lu karena ada kripto kan, benar guys? Karena ada prop firm sama ada kripto. Ya, sama momentumnya lah, ada lucknya. Momentumnya ya. Iya, ada hoki. Oke. Nah, tapi lu memang sebenarnya gue nanya sih ya. Lu masih jadi founder trader gak sih sebenarnya? Masih, tapi bukan gue yang ngurus sekarang. Tapi tim yang ngurus. Karena nominalnya terlalu, wah gue ngomong kayak sombong tapi serius, nominalnya terlalu kecil gitu. Jadi kayak malas ngeliatnya. Gue nggak ada energi buat ngurusnya gitu. Kecilnya berapa? 200.000 akun foundernya atau 100.000? Sekarang dipecah. Jadi di copy gitu trade-nya. Iya. Ya yang gue bilang ya. Nominalnya ada lah. Jumlahnya ada. Cuma ya. Nah, sekarang orang nanya nih ke gue ya, platform yang bagus nih ya. Nah, lu kan lebih, kalau kan platform pakai cuma 2-3 ya. Kalau lu pakai apa? Sekarang yang lagi jalan Funding Pips jalan. Oh, Funding Pips. Iya. Ini payoutnya paling besar gitu kan. Kalau cek di payout junction itu dia paling besar. Sama paling gak banyak masalah lah gitu. Bukannya Funding Pips itu ada consistency rule ya? Benar ada. Ya, tapi kan gue bukan yang barbar kayak lu kan. Jadi gue gak apa-apa. Gue gak apa-apa. Consistency rule. Terus saya kayak
Fiverr ada. Ya, Fiverr. Nah. Alpha Capital ada, masih ada. Oh. Jadi 3 ini masih jalan. Mereka nggak mempermasalahkan IP segala macam. Enggak, karena sama-sama Jakarta. Terus saya pernah ada interview kan. Tapi kan gue kan juga trader kan. Temen gue kan pakai metode gue kan. Jadi nggak apa-apa gitu. Anggapannya ini gue yang jalanin loh gitu. Ini kalau Fiverr nonton gue langsung di ban ini. Ya Jadi kayak gitu. Gak ada yang nonton sih. I see. Tapi pro dan kontranya deh menurut lo. Yang lo merasa dicurangi, ada orang curangin gak sih kayak gitu? Sebenarnya gue ngerti beberapa prop firm itu, industri prop firm itu basically zero sum apa ya? Scam. Ya mostly scam lah gitu lah. Ponzi sebenarnya. Iya kan? Broker forex juga scam gitu kan, banyak kan gitu. Cuma kayak ya kita pinter-pinter aja gitu. Ngerampoknya jangan kebanyakan gitu kan. Ya. Oke, terus ya kayak broker forex tuh rampok kebanyakan kan di blacklist account-nya gitu kan. Jadi kayak biasanya kalau lu rampoknya pelan-pelan, wah ini kita agak ini ya. Kita ajarin orang nih cara buat rampok broker. Ya, lu rampoknya pelan-pelan, nanti order lu itu dimasukinnya ke whitelist gitu kan. Jadi lu dimasukin ke e-book gitu. Nah biasanya kayak gitu. Jadi nggak boleh sekaligus banyak langsung gitu. Banyak. Tapi gue nggak kayak gitu mainnya. Gue nggak peduli kayak gituan. Cuma ya ini common knowledge aja lah gitu. Yang orang aja. Tapi emang sih. Apa? Banyak. Sorry lah. Gila. Jadi tapi kalau program gitu ya, berarti lu gimana sih step awal nih orang deh misalkan nih untuk mengikuti versi, menurut gua mengikuti versi lu lebih gampang daripada versi gua. Lebih realistis. Kalau gua kan gak realistis, terlalu cepet dan terlalu kegedean. Kalau lu kan step by step dulu, kan gua pernah tanya lu, Sul, kalau misalkan nih lu kena masalah di tahun 2025, lu di reset jadi 0, apa yang lu lakuin? Masanya gue udah bangun. Semua yang lu bangun sekarang hancur. Uang lu ya anggaplah cuma sisa 10-20 juta lah. Oh kalau kayak gitu dengan pengetahuan lu sekarang, apa yang lu lakuin? Oh gue terimain, gue kan sekarang ada whitelist member gue kan. Gue terimain semua. Dapat cash dari sana, gue tembakin trading udah. Enggak, maksudnya gini, lu cuma modal apa lah sih? Gue ngomong dari nol ini memang kayak lu bener-bener ulang di riset gitu loh. Nggak ada grup. Gue nggak ada semuanya berarti. Iya, cuma ada modal sekitar 10-20 juta. Misal lu udah punya grup, terus grup lu hancur. Mungkin karena ada satu impostor segala macam ya kan. Kita nggak tahu kan. Iya. Dan kita nggak tahu. Dan lu balik lagi ke nol gitu, apa yang lu lakuin? Atau enggak lu mungkin uang lu hilang, lupa, tiba-tiba lu kena apa? Amnesia. Iya. Lupa seed price lu. Apa yang lu lakuin? Lu cuma punya 10 juta tapi lu masih inget trading gitu? Nggak, tapi gue gak bakalan trading kalau duitku cuma 10 juta. Oh gitu? Mungkin apa ya, buat orang yang awal-awal pengen trading, oke lah buat coba-coba gitu kan. Tapi kalau pengen cari duitnya dari 10 juta susah. Tapi gini, misalnya lu punya 100 juta, ya lu pakai 10 juta buat trading gak apa-apa gitu kan. Karena ya itu buat ngeflip enak gitu kan. Kayak gitu. Cuma kalau bener-bener cuma 10 juta duitnya, terlalu limit. Terusnya kalau ini 10 juta 10x pun ya kan, atau 10x pun susah kan di flip kan. Ya let's say 3 kali ya kan. Semua, ya. 3x, 5x, 2x lah rata-rata ya, paling gampang. Enggak ngerubah apa-apa gitu kan. Jadi cari kerja dulu sih gue. Oh, lu kerja? Kerja. Semua orang bilangnya kerja 9 to 5. Ya gue udah pikirin, gue kalau pikirin ide bisnis tuh banyak sebenarnya. Cuma kan enggak dibahas aja di publik kan. Iya. Kayak kemarin gue semalam kepikiran kayak kalau gue di riset apa yang gue lakuin? Oke. Gue pengen buat bisnis apa gitu kan. Ini personal branding gue IG masih ada gak? Ya nggak ada. Oh IG nggak ada. Di blog IG lu hilang bener-bener anjir. Pokoknya orang udah gak percaya sama lu intinya. Oh iya. Misalkan. Gue kepikiran ini bentar lagi Chinese New Year kan. Oh, iya. Lu jualan hampers Chinese New Year gitu kan. Bisa kayak gitu. Terus saya atau enggak? Cina banget ya berarti. Ya. Sell the demand kayak gitu lah. Pokoknya banyak lah ide lah. Ide itu gampang lah carinya lah. Bener. Lu pakai ChatGPT. Apapun lah lu bisa cari lah gitu. Dapat duit dari situ, perlahan-lahan baru di tradingin gitu. Karena kalau ikutin style yang gue dulu di tahun 2021, terus semua duitnya itu dipakai buat trading berantakan, hancur gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu mainnya. Harus ada bantalannya dulu. Gue analogi kayak gini. Tapi itu nggak apa-apa ya. Kalau gue dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak Cohen kayak gitu nggak punya duit apa, langsung tembakin trading, duit pas-pasan gak bisa gitu kan. Karena gitu ada kan? Keluarga kayak gitu kan. Gitu tapi itu risky gitu. Gue bilang kan duit gue tinggal segini. Itu terlalu beresiko. Jadi analogi gue kayak gini. Pas kita kecil, bantal kita itu masih
tebel gitu. Nah kita bisa lompat kayak trampolin, nah kita bisa lompat setinggi-tingginya gitu. Sedangkan ya pas kita makin tua gitu kan, makin punya keluarga, makin punya tanggungan gitu kan, punya cicilan apa gitu, bantalnya makin kempes gitu. Nah kita udah nggak bisa lompat tinggi-tinggi gitu. Jadi sama hidup ini keras. Ya makanya kalau kita lompat tinggi-tinggi jatuhnya sakit gitu kan, kayak gitu. Jadi ya kalau di umur gue sekarang gue bisa ngambil risk terbesar gitu. Cuma kalau ditanya pengennya kayak gimana mainnya, yang tanda kutip lebih aman ya kayak tadi, cari duit dulu, ya kan, apapun itu lah, pokoknya kayak gampang lah cari, maksudnya buat awal-awal lah, bukan gampang cari duit banyak ya, tapi buat mulainya bisa gitu, kan udah punya cara mikir ya kan, gitu, tinggal di apply, udah dapet bantal yang cukup besar gitu kan, baru trading. Berapa kira-kira idealnya menurut lo? Ketika orang mulai kerja, misalnya uang lo cuma, kan di luar sana juga, gue ada uang 10-20 juta. Nah misalnya gue mau cari kerja, sampai berapa amountnya bisa mulai trading menurut lo? Ada dana yang nggak boleh disentuh gitu. Jadi kayak misal ya, lu taruh di apa deposito reksadana atau apapun itu. Orang argue kayak udah taruh Bitcoin. Menurut gue tetap harus ada duit yang disisihin buat ini gitu. Tetap harus ada gitu. Ini buat safety lah. Jadi kayak secara mental itu ada rasa aman ya gitu. Nggak apa ya. Jadi jangan invest ke manapun atau trading manapun kalau belum ada bantalan ya. Menurut gue tergantung ya lifestyle setiap orang kayak gimana ya. Kali soalnya pengeluaran lo lebih besar daripada keluarga gue soalnya. Pengeluaran gue di bawah 10 loh. Per bulan loh. Yang kelihatan kemarin ke Jepang. Ya itu kan unique case kan. Ya itu unique case kan gitu. Tapi still lah. Kali 6 lah dari dana dari pengeluaran bulanan kayak dana darurat biasanya. Oh, itu gitu. ada darurat. Ya, kali 6 gitu. Segitu lah butuhnya. Atau kalau pengen lebih aman kali 12 dari situ. Ya kan, setahun gitu. Setahun ya. Nah, terus apa yang bedain sih style trading lo ya dari 2022 sampai yang amin sekarang menurut lo? Kalau justru dari tahun lalu sama sekarang aja udah beda sebenarnya setahunnya. Jadi kayak coba prosesnya gimana nih? Apa yang membedakan? Jadi orang biar tahu kan prosesnya kan beda-beda. Gue bakal bahas lebih ke trading sih sekarang. Kalau ini namanya bedah suri kan. Gue mau belajar cara pola pikirnya dia soalnya. Enggak, kalau dulu tuh apa ya, keras kepala, nggak pengen lihat kanan kiri gitu. Jadi kayak udah gue pengen jalanin punya gue aja gitu. Tapi makin lama gue meski ini profitable, tapi gue notice kayak gue harus coba explore gitu keluar. Jadi dulu itu cuma ngikutin satu sistem gitu. Itu nggak apa-apa gitu kan. Cuma at the end kita harus cari confluence lah, kiri kanan lah gitu. Nah ini bisa pedang bermata dua gitu kalau cari confluence kiri kanan gitu. Bias ya dia. Iya, jadi dia bias. Cuma eventually itu kalau udah jadi itu bakal jadi lebih enak lah tradingnya gitu. Dan kalau dulu kan sendiri tradingnya. Sekarang kan ada timnya gitu kan. Ada analysnya lah. Sekarang quant analyst ada gitu kan. Trading yang buat tim ngurusin prop firm ada gitu. Meski belum perfect tapi ya. Keren banget. Kita lihat ya beberapa tahun lagi gitu. Gila. Gitu. Anjir, gokil banget nih orang ya. Nah, maksudnya yang kedua, first kalau orang step punya gitu, oke nggak sih ikut prop firm menurut lo? Gini, orang tuh ikut prop firm, mereka harus profitable dulu gitu. Nggak profitable ikut prop firm gitu. Gitu kayak misal orang pengen coba tes keberuntungannya gitu. Mereka trading biasa aja rugi. Terusnya mereka expect ikut prop firm nggak rugi gitu. Bisa untung, nggak bisa kayak gitu. Mungkin lolos bisa payout sekali 2 kali kalau hoki gitu. Tapi harus profitable dulu gitu. Nggak bisa sembarangan. Oh, gue ikut prop firm gara-gara loss ini udah prop firm nggak bisa. Nggak bisa gitu. Harus profitable dulu, coba dulu. Gue prop firm cepetan nggak mau kegedean kali nggak dibayar ya. Iya, cuma buat menurut gue itu stepping stone yang lumayan gitu. Kayak buat awal-awal, buat cari modalnya. Itu gue ada salah satu email yang connected ke Fiverr itu $500 jadi 50.000. Masih ada semua historinya. $500 jadi 50.000, 100x. Caranya? Oh maksudnya dengan lu ikut dari prop firm. Lu ambil tech test 500-nya, lu withdrawal sampai 500.000 gitu. Sampai 50.000. Sampai withdrawal 50.000. Iya. Itu sebenarnya lebih sih, tapi yang gue tunjukin 50.000. Jadi 100x kan. Itu buat lompat awal-awal kan enak kan. Once lu udah ada 50.000-nya kan, ini lu mau tembakin kemana pun gampang gitu kan. Gitu. Benar bisa plotting lah ya. Iya, tinggal diarahin mau kemana. Terus lu mulai plotting ke kripto itu gimana dari forex ke kripto? Sekarang lebih dikenal di kripto sih daripada di forex sih. Iya, meski sebenarnya biggest money-nya di kripto, ya kan. Tapi stepping stone-nya yang forex. Bisa naiknya itu di forex gitu. Kripto itu sebagai investasi lah gitu. Kalau lu pengen trading forex ya forex aja, kripto ya kripto aja, nggak usah jangan coba dua-duanya gitu, ya kan.
kalau lu jack of all trades nggak bakal dapet lah dulu ya. Lu pilih lu pengen expertnya di mana, di sini atau di sini. Betul. Pilih aja salah satu gitu. Kayak gue tanya ikut lu anjing. Anjing gue malah kena scam aja. Tapi enggak. Enggak, itu bercanda. Itu udah resiko ya guys ya lu ikutin rekomendasi orang. Tapi ini orang gue kesel banget sama dia anjing. Beli nih, gue beli 100 juta. Abis itu kok gue udah jual, itu gue yang ngedam. Dan gue hilang 50 juta itu. Tapi ya it's okay lah, itu resiko ya guys ya. Tidak boleh menyalahkan ya. Tapi kalau kalian gak jual, kali 3 duitnya sekarang. Nah, kalau gue nggak jual kali 3, tapi karena gue jual, gue masih bisa flipping, bisa kali 10-20. Ya fair. Jadi lebih bagus, returnnya lebih bagus ya. Jadi teman-teman kalau ikutin orang harus konfirmasi lagi ya sebelum hilang duit kayak gue. Tapi ingat ya, itu baik lagi ya. Resiko teman-teman ya. Tapi itu dia paling anjing, tau gak kenapa? Bilang, Cohen gue udah jual, itu gue yang ngedam. Itu yang gue kesel masalahnya. Jadi itu gue kesel seminggu sih. Tapi ya udahlah. Edit flow. Abis itu gue kan di Jepang kan gue flipping 500 ke 30 ribu something kan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi gue kesel juga sih anjing kalau itu. Kita tuja nih kalau masuk Palembang ya. Nah, tapi gue mau nanya, kira-kira kalau orang masuk kripto ya sekarang, menurut lo oke gak sih? Sekarang? Iya. Sekarang kripto gimana ya? Sebenarnya sekarang udah telat. Sekarang telat. Iya, sekarang udah. Tapi Kenapa? Saya margin call. Enggak lah. Enggak, tapi kalau sekarang kan BTC kan udah 101 ribu nih. Iya. Ya 100 ribu kan, 101 ribu nih sekarang. Terus juga Solana juga 200, terus ETH juga 3000 ya. Yang early itu kalau lu masuk 2003 awal, itu early. Ya kan? Sampai ya 2003 akhir oke lah, masih early lah gitu kan. Masih semi early gitu. Sekarang udah 60% lah jalannya. Nanti tinggal satu kali eksplosif lagi. Nah, itu yang besarnya sebenarnya. Eksplosif besarnya di situ gitu. Meledak situ. Kapan sih? Tapi kalau orang misalkan masuk sekarang kan masih, tapi kalau kata orang kan beberapa analis kan 200 BTC bakal ke 200 sampai 250 kayak. Berarti masih bisa dapat 2x dong sebenarnya kan? Iya, cuma risk ratio-nya udah kurang sebenarnya. Beda sama lu masuk 2003 awal masuk di 16.000 Bitcoin. Iya. Sama sekarang udah beda era. Tapi masih banyak alts yang minus, menurut lo gimana? Gua enggak punya Bitcoin karena menurut gua mungkin di luar sana juga beli Bitcoin itu terlalu tinggi. Iya, benar. Kan? Sedangkan kalau gua misalkan contoh nih, gue cuma punya uang tadi 10 juta 20 juta. Gue masukin BTC pengen cuma 2x kan. Mendingan trading forex. Nah, tapi kan kalau sekarang kan altcoins yang lagi berdarah 50 sampai 80%, kalau dia naik kan bisa 3x 4x gitu kan. Itu kalau naik. Iya. Nah, menurut lu gimana tuh? Gua nggak tahu ya, tapi setiap cycle itu pasti ada yang namanya diminishing return. Jadi returnnya itu mengecil setiap cycle. 2017, 2020, 2016, 2020, 2024 ini mengecil gitu. Makin lama makin kecil. Karena marketnya maturing gitu. Akan ada saat Bitcoin itu returnnya nggak bisa kayak sekarang. Bitcoin kan sekarang CAGR-nya ya kan, compound annual growth rate-nya kan 30-40% per tahun. Nanti kedepannya kayak S&P Bitcoin kayak cuma 10%, 15%. Itu akan ada waktunya pas marketnya udah mature gitu. Pas marketnya udah dewasa gitu. Sekarang masih remaja marketnya nih. Asik. Gitu. Makanya masih enak 30, gitu. 40% ya. Ya, jadi tapi kalau ditanya apakah alts masih bisa masuk atau enggak? Sebenarnya gini. Sama risk ratio-nya itu udah jelek gitu. Kalau masuknya 2003 awal, ini sekarang bleeding 50% pun ini masih up by a lot gitu. Iya. Kayak let's say Solana gitu. Solana itu awal-awal $16-20 loh. Iya. Sekarang kan 200-an kan. Ini 200 turun ke 160 masih up by 8x gitu, 8x gitu. Dari yang awal. Jadi kayak ya sekarang kalau mikirnya kayak ini bisa 200-300% bisa gitu, masih bisa gitu. Cuma kalau lu pengen returnnya kayak maksimal, 2021 gitu kan. 2021 DeFi Summer itu kalau dicek historia kan multipliernya itu kan gila kan. Betul. Gitu. Nah, gue kebagiannya bear market tuh 2021. Gue nggak kebagian naik ya, gue kebagiannya turun ya gitu. Nah, kalau pengen cara yang kayak gitu udah susah sih. Kecuali lu di low cap gitu. Gitu. Kecuali di koin yang pas itu yang aku kasih tau di Jepang. Nah, itu 10x bisa. Ya, pasti. Tapi udah telat. Ya udah, nggak apa. Gitu. Tapi kalau orang nanya lu nih sekarang ya, alts kan oke ya, maksudnya beberapa alts kan juga ada yang baru nih, yang baru listing kan sebenarnya kan, banyak banget kan kayak sekarang kayak ada Bio, ada Pengu, dan Pengu kan lu juga baru beli kan, 1M 23 TH, cuma beli gambar penguin. Iya, gue bukan beli Pengu, gue beli gambarnya. Iya. Ngapain sih su? Sebenarnya gini, orang tuh ngeliatnya terlalu
Ya, terlalu sempit. Iya, nah ya gue sempit nih makanya gue mau membuka. Karena gini, lu nggak cuma beli gambar sebenarnya, sama kayak Bored Ape Club gitu dan lain-lain. Itu dapat pertama gini. Gua beli Penguin itu gambar Pudgy Penguin, gua harus beli ETH dulu. Berarti secara nggak langsung gua invest ke ETH. Ntar lu gue disclaimer dulu, ini kita bukan ajakan beli Penguin ya. Iya, gak ada yang ngajak. Gue mau tahu aja dia kenapa beli gambar penguin 23 ETH atau sekitar 1 miliar. Iya. Kan itu kayak beli Mona Lisa sih. Iya, kayak gitu lah. Kenapa? Gini, gue beli Pengu, gue beli Pudgy Penguin, itu harus beli ETH dulu buat nge-swap ya. Berarti secara langsung gue invest ETH dong. Betul. ETH sekarang udah drop. ETH lagi nggak perform banget. Lu cek chartnya ETH/BTC. Ya, stagnan. Ya. Berarti kalau ETH naik, gue secara langsung ini cuan. Betul. Dari ETH pertama. Betul. Kedua, gue dapat akses ke networknya, community-nya. Kemarin gue nge-tweet sekali, gue beli gambar Pudgy Penguin, itu gue langsung dapat DM kayak orang-orang yang pegang Pudgy Penguin juga gitu. Itu kan gini, logiknya misal mereka belinya sama gak sih 23 ETH atau lu udah lebih tinggi gitu? Ya ada yang lebih tinggi, kan harga Pudgy kan sempat berapa? Sempat floornya 2 gitu kan, 2 ETH, sempat ke berapa? Kalau nggak salah 30 gitu, sempat ke 10. Jadi itu belinya masih di OpenSea market gak sih? Iya, bisa di OpenSea, bisa di Blur gitu. Gitu. Jadi secara langsung gue dapat networknya dong, kenalan orang-orangnya, gue dapat akses gitu. Dan ini kan gini logikanya, orang yang pengen spend alias menahan 1 miliar di duitnya gitu kan, nggak mungkin orang sembarangan dong. Tapi gitu kan? Itu nggak ada resiko itu. NFT memang bisa jackpot sih kayak coba, tapi sekali Rakpo kan lebih parah juga kan, bisa kayak benar. Yang kemarin yang orang Indonesia itu. Gini, kalau koin tuh bisa langsung dijual. NFT tuh belum tentu ada demand ya. Tapi Pudgy Penguin baik demandnya sih. Gue dapet offer setiap jam sih, gitu. Jadi ada offer setiap jam, gitu. Tapi lo kira-kira bakal jual di berapa tuh kira-kira? Ya eventually gue bakal jual. Gue bukan kayak jadi holder gitu ya? Ya gue bukan kayak dia. Trader lah ya tadi pesan berarti ya? Iya. Lu tahu? Karena ini gue konsultasiin dulu ke temen sih. Ada salah satu temen gue, dia modalnya 4 ETH beli Bored Ape Club atau apa gitu. Oke, naik ke 40 nggak dijual, turun. Round trip ya? Iya, round trip. Tapi dia kan dapat airdrop gitu kan. Nah, gue masuk ke poin ketiga gue. Lu dapat airdrop sebenarnya. Lu beli airdrop Pudgy enggak. Lu dapat abstract namanya bentar lagi gitu. Sama kayak Azuki gitu kan, yang gambar anime itu kan udah dapat token namanya anime, ticker anime gitu. Nah itu kan udah dapat airdrop kan secara langsung gitu. Nanti sih. Jadi dan airdropnya bisa worthnya ratusan juta at its peak gitu. Jadi it's free money gitu kan. Ya itu ngomongnya bunga. Iya, gitu. Jadi nggak sekedar beli gambar gitu kan. Plus ya personal branding gue dapat gitu kan. Anjir ini orang beli penguin itu dapat gitu. Jadi banyak lah poinnya sebenarnya gitu. Iya ya, udah terkenal banget nih. Gila. Cuma gue gak gitu blast marketing seakan-akan gue beli penguin gitu. Karena gue eventually bakal jual gitu. Gue bukan yang lu suruh nge-hold gitu. Kira-kira berapa sih target lu untuk penguin ini? Lu bakal jual berapa ETH? Ada yang nawar? 50 gitu orang nawar. Gue ngelihat di Desember 2024 kemarin NFT market itu lumayan spiking gitu. Iya. Soalnya gue udah pengen beli penguin itu dari 22 ETH. 22 sekarang lu beli. Sekarang 24 25 lah. Gitu. Jadi 10% ya berarti. Ya udah naikkan 10%, tapi gue belinya di 24-an gitu. Iya. Nah, gue expect 3x. Kita nggak tahu ini cycle-nya bakalan kayak gimana lagi. Cuma gue expect ya minimal Bored Ape Club kan at its peak itu nyentuh 100 ETH kan. Gitu kan. Nah, gue ya 60-70 ETH gue lepas gitu. Gitu. Terus saya lihat harga ETH-nya juga kan gitu. Maksudnya kalau sekarang di harga yang sama tapi ETH udah ke let's say 10.000, itu duit gue udah double gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Enggak dong, maksudnya 6.000 pun juga udah double sebenarnya kan di harga. Iya, udah double triple gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Karena secara langsung ini gue kayak invest ETH aja tapi dengan gaya gitu bilangnya. Iya, tapi nggak liquid kan sebenarnya. Bisa dijual sekarang kalau mau gitu. Iya, karena lagi ada ininya. Tapi kalau misalkan kayak kemarin kan tiba-tiba kayak yang app itu kan langsung round trip gitu kan sama aja kan sebenarnya. Iya, benar. Ya kan? Dan itu musiman gitu kan, seasonal itu. Benar. Gue harus bener-bener picky dan join the trend banget. Bener, gue ngerti cycle ya. Ini kayak Ponzi scheme lah. Kayak setiap NFT itu Ponzi gitu. Kayak mereka ngasih insentif. Nanti di bawah kayak let's say Bored Ape Club gitu kan. Itu udah nggak ngasih apa-apa lagi gitu. Dulu tuh dikasih token Ape namanya gitu kan di Ape Chain itu. Itu dikasih community sering meet up gitu kan dulu kan. Sekarang udah Ponzi udah berakhir gitu. Sama kayak Penguin ini juga sekarang Ponzi lagi jalan nih. Tapi nanti at its peak pasti udah lepas gitu. Karena udah nggak ada yang bisa digoreng lagi gitu. Nggak ada yang bisa dapat lagi. Berarti koin Penguin menarik ya. Bisa jadi ya. Tapi gue kenal developernya.
tim marketingnya, si Luke Belmar itu, dia satu grup kan. Gitu. Jadi dia ada bilang dia beli nominalnya berapa, Pengu gitu kan di harga berapa gitu. Jadi ya kita bisa jadiin patokan. Berarti kalau kita target Pengu berapa sih menurut lo? Oh, gue nggak tahu kalau ada Pengu tokennya gue nggak tahu. Oh beda ya. Iya, beda. I see. Tapi oke lah, itu menarik sih. Nah, menurut lo tips untuk anak muda atau orang lain yang mau terjun ke dunia trading forex atau kripto apa? Template banget. Gak template lah, itu kayaknya orang pasti tiap tips orang-orang beda-beda tau. Start small lah, gitu kan. Coba. Mana kaya kan nggak full. Ya kan lu harus nggak gini, nggak ada metode yang holy grail lah gini. Yeah. Gue bilang kayak nggak ada yang kayak metode gue paling bagus itu nggak ada gitu. Trading style gue itu paling oke gitu. Nah itu nggak ada gitu. Dulu gue mikir ada gitu, ada yang paling bagus. Tapi setelah gue lihat nggak ada gitu. Nggak ada orang yang paling punya approach paling bagus. Nggak ada orang yang punya trading style paling jago, nggak ada gitu. Setiap orang approachnya beda-beda gitu. Itu pertama. Tapi makanya jangan terpaku gitu sama satu gitu. Eventually lu bakalan bikin punya lu sendiri kok gitu. Kayak style lu sendiri gitu. Tapi menurut gue start small lah, lo harus coba dengan nominal kecil. Tapi nominal kecil ini jangan expect grow gitu. Itu coba dulu environmentnya gitu. Tapi kalau lu tanya kayak gimana cara-cara duitnya, menurut gue ya, lu udah bisa disiplin tradingnya nanti uangnya ikut sendiri. Kayak gimana pun itu nanti ngikut gitu loh. Meski sekarang ya belum kepikiran kayak gimana uangnya bisa ngikut kalau gue konsisten trading pakai ini. Nanti ikut sendiri gitu. Pokoknya tiba-tiba ada aja gitu caranya gitu. Menurut gue kayak gitu. Jadi sampai kayak gue dulu mikir kayak ini gue pakai risk management $1,000 1% $10 gitu. Kapan kayaknya. Tapi kalau dikonsistenin kayak gitu terus pasti ada waktunya gitu. Pasti time profit lah. Iya, eventually pasti lu ketemu lah. Bukan ketemu dari compound, mungkin bukan dari 1000-nya di compound, mungkin kayak lu jadi punya habit konsisten gitu kan. Terus nanti lu bisa tembakin ke prop firm gitu, bisa banyak caranya gitu. I see. Gitu. Udah itu doang, small doang. Iya, cara diversifikasi profit lu gimana? Diversifikasi hasil profitnya. Dari trading forex atau kripto lu gimana? Cara lu mengatur uang lah ala sulit lah. Oh, kalau gua super high risk. Sekarang udah lumayan moderate sih, udah di cash gitu ya. Iya, udah sediain cash. Sekarang tuh gue lagi bangun benteng lah gitu lah di financial. Jadi ada bentengnya gitu. Asuransi udah punya belum? Enggak punya. Gitu. Boleh lah. Gue lagi bangun pension fund buat orang tua gue. Itu pertama. Jadi gue tiap bulan gue tabungin Bitcoin atau enggak gue kasih duit buat ini. Nabung Bitcoin buat orang tua. Iya. Gitu. Walaupun harga tinggi kayak gini nggak masalah jadi. Ya karena gue udah minta mereka average dari 16.000 gitu. Jadi 16.000 tuh mereka dengerin gue. Mama gue dengerin gue. Sekarang udah ya portonya udah 3-4x lah. Gitu. Jadi kayak orang sekarang mau membuat pensiun untuk orang tuanya masih oke nggak sih cicil Bitcoin? Ya kalau lu tarik ya ke 2030, 2040 oke. Long term lah. Oke, masih oke. Oke gitu. lah ya. Iya. Tapi kalau masa kayak gini nggak semua orang bisa ngelihatnya panjang. Iya. Kayak maunya cepet lah, nggak full. Maksudnya kayak kalau tahun ini kita bilang masih oke, terus ya mereka invest gitu kan. Terus ya gue tahu nih tahun depan ini turun nih 30 retrace nih 30%. Orang komen, "Ini kenapa retrace?" gitu kan. Padahal kalau lu tarik 10 tahun gitu kan, ini cuan loh gitu. Kayak gitu. Berarti mendingan tunggu 2026 kali ya, baru mulai borong Bitcoin. Tapi nggak mungkin harganya kan sama. Ya kalau misalnya trader kayak gitu oke lah, lu pengen puter-puter kayak gitu, lu pengen cari apa ya bottomnya di mana gitu. Cuma kalau buat investor biasa inilah gitu. Jadi fokus pertama gue ke sana. Terus saya sekarang udah mulai diversify dikit lah ke reksadana, udah mulai tipis-tipis lah di trimming gitu. Jadi hasil profitnya ini sekarang tuh gue udah nggak taruh cash lagi ke kripto. Jadi cuma diputar terus saya taking profitnya dikeluarin ke reksadana gitu. Udah nggak ditambah lagi duitnya ke sana. Di kripto udah cukup gitu ya. Berarti emang dari profit kripto di outin justru. Iya, dikeluarin gitu. Antara pertama dikeluarin ke forex gitu kan. Tapi ini forex masih belum ya, tapi kepikiran ke arah sana atau enggak ke arah reksadana gitu. Karena gue udah nggak butuh return 50% lagi gitu per tahun. Gue 10% udah enough gitu. Betul. Gitu. Tapi kan karena amountnya sudah besar kawan-kawan ya. Enggak. Kalau uang kalian 100 juta, 10% cuma 10 juta. Ya itu dia yang bilang ya. Tapi 10 juta setahun ngapain? Benar. Mendingan dagang kolor. Kalau nggak dagang coklat, sebulan 10 juta 20 juta. Benar. 100% gitu. profitnya. Terusnya ini masih kayaknya ya. Tapi nanti pas bear market atau pas ini gue pengen punya bisnis Web2 sendiri.
Jadi yang beneran fisik itu ada I gitu. see. Tapi masih belum tahu. Gue kepikirannya gue buatnya itu yang gue suka, bukan buat cari duit gitu. Tapi yang gue suka. Contohnya Itu kayak yang bakar duit dong nanti kalau suka. ya tapi kan ada cash flow, ada duitnya gitu. Ya. Kayak misal gue belakangan ini suka banget main horror game, escape room. Nah, gue mungkin ya kalau possible gue pengen buat gitu nanti. Kan itu kayak passion kan gitu, Ya, suka ya, kan ya, gitu, ya. kayak gitu. Jadi kayak ya enjoy lah gitu. I see. Nah, menarik. Hmm. Berarti transisinya bakal ke punya bisnis juga ya? Harus punya. Harus. Oke. Nah, oke. Kalau yang ini terakhir lah ya. 3 koin jagoan lu untuk di 2025 ini. Ini semua orang gue tanyain, Tobing aja gue tanyain. Oke. Apa jagoan lu? 3 untuk sampai bulan ini lah. Oke. Top 3 lah. By ETH Suli. lah. ETH. Number 1. ETH. Target berapa kira-kira menurut lu? 10.000 nyampe gak kira-kira? Possible gak di tahun ini? Wah ini masalahnya dikena timestamp. Kalau ngobrol kayak gini gue bilang possible, bilang aja. Tapi kalau ini kan ada media kan. Jadi ya konservatif 5.000 lah. 5.000, Konservatif 6.000 lah. 5.000 6.000 berarti ya 2x lah ya. 1, ya sekitar 80% ya harga sekarang lah ya. Duanya ini pasti udah tahu, Hyperliquid. Hyperliquid. Ya, Target average berapa? 50 buat pertama. Oke. Ya kan sekarang Kedua? ya 2x lah, BGB. BGB. Ya, mereka ada buyback gitu kan. Terusnya BGB berapa ya? sekarang berapa? 7 kalau nggak salah. Gue lagi ada long itu. Oh, 7 ya, 7. 7 koma 6,9. Ya 7 sekarang. Target berapa BGB? Pertamanya 10. Average gue udah di bawah banget soalnya. Oh. Gitu. Nah, tadi Hyperliquid belum kelar. Average-nya berapa? Hyperliquid average 13. Oh, Hyper 13. 13 12. Berarti sebenarnya udah hampir beggar dong ya. Ya, karena gue masuknya dari 3,88. Nah, begonya itu gue di 35, gue 30-an tuh gue tambah barang. Gede banget tuh. Ya, buat ningkatin average lumayan lah gitu. Oh. Karena kayak gue mikir kayak gila ini hype EVM, jadi kan Hyperliquid kan ada EVM sendiri kan. Mereka pengen buat virtual machine-nya sendiri gitu ibaratnya. Kayak programming itu sama, mereka copy paste sama ETH gitu. Iya. Lo tau gitu. Nah, mereka pengen buat kayak gitu, gue mikir kayak anjir ini masih undervalue banget gitu kan. Gue tembak sekarang pun gak apa-apa, gue hajar lah gitu kan. Terusnya mereka masih belum release stakingnya, pas itu kan belum ada. Iya, sekarang udah ada maksudnya. Sekarang udah ada, tapi rewardnya masih kecil. Ya. Dan gue rasa stakingnya ke depannya lu bahkan udah ada sih. Rewardnya itu bahkan token anim tuh dapat gitu dari staking hype gitu, bisa kayak gitu. Baik lah, tesis saya kayak udah tembak lah ini lah 30. Tapi lu bakal lepas hype di berapa kira-kira? Apakah lu pasti lepas gitu tahun ini atau Pasti tetap- lepas. Pasti lepas. Ya, Nah ini nggak ada yang hold ya guys. ya, Jadi jadi- memang ini cuma jadi- buat multiplier ya. Iya, jadi kayak gue bukan yang kan orang lu tahu Fanatik istilah banget kayak ya. marry your backs gitu. Gue bukan yang nikahin backs gue gitu. Iya. Ya, kayak Nggak se-conviction- mendewakan lah ya. Iya, Bitcoin oke, ya kan. Only Bitcoin, Iya, right? Bitcoin Ya. oke, sisanya enggak. No, gitu. Harus jual. Harus jual. Lu cek historinya turun 90% semua soalnya. Ya, semua alt ya. Iya. Bakal jadi dabu. Oke, Iya. I see. Menarik. So itu 3 jagoan Suli, ETH, Hype, dan BGB. BGB tadi berapa tadi, sorry? 10. 10, kecil dong. Ya nggak apa-apa, biar konservatif. Yang gilanya berapa? 20 nyampe gak sih? Ya, Bisa kita jadi lihat sih. ya. Enggak, personal tuh ada gitu. Dalam pribadi tuh ada Iya, targetnya. iya. Cuma kalau Tapi average berapa di BGB? di 4 4. setengah lah, 4,5, 4,6 gitu. Ya, berarti Jo, semua yang ingat ya yang sudah dia kasih tahu ini dia udah rata-rata 100% guys ya. Ya udah di atas 100%. Udah bisa moon back ya. Jadi ya udah. Iya. Jangan diikutin sih. Iya. Tapi balik lagi ke konviksi masing-masing. Iya. Iya, bukan ajakan beli. Nanti calain nih gara-gara karena ada yang gue setiap post itu kayak misalkan kayak Tobing kemarin ya. Oh, si sales paling ICP. Dia enggak. Kalau Suli ini mah sales mantap. Sama aja penipunya. Tapi nggak apa itu haters. Jadi ya kalau nggak ada haters Gonna hate lah. Iya. Haters gonna hate. Tapi nanti dia bakal jadi lover dong. In the time. Ya, kita lihat. In the lah. right time lah. Ya, gua nggak tahu lah. Ya. Dan terakhir dong, tips untuk orang yang mau mulai investasi kripto. Ya, tadi kan tadi kan anak muda. Tadi kan trading. Ya, sekarang terakhir nih investasi. Terakhir lah. Buat kripto. Ya. Kan beda lah, beda banget Sul. Study the cycle lah. Cycle. Ya, pelajarin dulu siklusnya gitu. Jadi karena orang gini kayak ngikut-ngikut gitu kan. Mereka nggak ngerti. Kan ada istilahnya 4-year cycle gitu kan, sama beberapa Bitcoin halving cycle dan lain-lain. Menurut gue itu yang paling krusial gitu. Jadi kalau orang cycle itunya aja nggak tahu,
itu udah tamat lah gitu kan. Mereka nggak tahu kapan mau keluarnya gitu. Jadi kayak cycle ya. Ya cycle. Udah itu doang sih. Buat awal-awal yang penting cycle-nya aja. I see. Nah, ini yang paling terakhir Sul. Supaya orang tidak melakukan kesalahan lu apa kira-kira? Apa kesalahan lu dulu dan gimana? Supaya orang bisa belajar Sul. Masanya kayak gini. Semua kesalahan gue itu let me to me sekarang gitu. Jadi kayak gue nggak tahu gitu. Ngerti gak sih? Iya, tapi apa yang menurut lu kayak anjing gue harusnya nggak melakukan kesalahan ini gitu? Enggak sih, enggak ada sih. Enggak ada. Gue rasa gila hidup lu enak banget berarti. Enggak, cuma di belakang tuh blendernya baik banget, cuma nggak dibuka aja gitu. Yang menurut lu apa sih orang yang bisa belajar dari kesalahan lu supaya nggak ini, yang bisa buat lebih baik di trading sama investing lah? Nah kalau hidup lu mah gue tau berantakan, gak ada punya pacar soalnya. Kalau apa ya? Jadi untuk itu lah kesalahan yang untuk di investment sama trading lah, yang supaya orang gak melakukan kesalahan. Lu lah. Nggak, maksudnya tuh belum ada. Belum berat gitu ya masalahnya ya. Udah ada yang berat. Kayak gue dulu sempat sampai apa? Duit gue negatif, pinjam duit sama orang tua itu udah pernah. Gitu kan. Gara-gara apa? Berarti gara-gara apa bisa? Gara-gara trading gitu kan. Itu udah pernah kejadian. Cuma kan gue mikir kayak itu kan jadi turning pointnya gue. Jadi gue mikir itu bukan sebuah kesalahan gitu kan. Itu emang progres yang harus dilewatin aja gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gue nggak tahu jadi, kita nggak ada yang bisa lakukan kesalahan. Suli nggak pernah salah guys ya. Enggak kayak gitu. Itu hashtag 2005 Suli tidak pernah salah. Ya. Jadi udah kayak cewek gue. Cewek tidak pernah salah. Nah itu. Oke. So itu aja. Thank you banget buat Suli sudah datang. Kita makan-makan. Oke. Ya. So itu ya. So see you kira-kira siapa lagi yang bakal jadi tamu podcast Kohen. Dan tentunya jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita berdua di bawah ini. Oke. Bye bye.